kabar pemirsa dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Metro TV Jateng DIY Dialog bersama saya Gali Saputra. Dan selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas persoalan peran DPRD Kota Surakarta dalam Pilkada 2024. Dan saat ini sudah hadir dua narasumber bersama kami, yakni Ketua Komisi 1 DPRD Kota Surakarta, yakni Suharsono, kemudian juga ada Dina Retna Indrasari selaku anggota Komisi 1 DPRD Kota Surakarta. Selamat siang Bapak, Ibu. Selamat siang, Mas. Untuk mengawali dialog hari ini, mungkin saya awali dari Pak Ketua. Ya. Fungsi dari DPRD Kota Surakarta dalam Pilkada serentak 2024 ini sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mas. Sebelum kita melihat atau menyampaikan peran atau fungsi DPRD Kota Surakarta dalam Pilkada serentak, perlu kami jelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPR itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yang kedua adalah fungsi penganggaran atau budgeting, yang ketiga fungsi controlling atau pengawasan. Nah, dalam konteks itu DPRD dalam Pilkada serentak tahun 2024 lebih kepada fungsi budgeting dan fungsi controlling. Jadi fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi penganggarannya adalah sesuai undang-undang, peraturan pemerintah dan Permendagri, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan cost sharing atau biaya pilkada itu. Ya, jumlahnya berapa? Itu sudah ditentukan oleh peraturan perundangan, kemudian ditetapkan oleh keputusan gubernur. Gitu. Jadi kalau ditanya fungsinya kaitannya dengan pilkada serentak seperti itu. Sedangkan untuk fungsi pengawasannya adalah nanti ketika proses politik ini berjalan, kita punya otoritas untuk mengawasi baik pelaksanaan di bidang anggarannya, serapan anggarannya, kemudian digunakan sesuai dengan proposalnya atau enggak, kemudian proses demokrasi sendiri itu sendiri berjalan dengan apa, sesuai peraturan perundangan enggak, itu kita punya fungsi pengawasan. Kalau untuk tupoksi dari Komisi 1 sendiri, mungkin saya beralih ke Bu Dina, boleh dijelaskan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arsono tadi, bagian kita kan ada 3 Mas tugasnya, controlling, budgeting, dan juga legislasi. Nah, kebetulan di Komisi 1 kaitannya dengan pilkada itu kita ada di penganggaran. Nah, penganggaran itu kita bekerja sama dengan mitra kerja kita di Kesbangpol, di mana anggaran untuk pilkada di Kota Surakarta nih khususnya itu ada di mitra kerja kita di Kesbangpol. Dan yang kedua tentunya selain anggaran, tentu kami di Komisi 1 juga menginginkan segala macam administrasi seperti kependudukan untuk warga-warga yang mungkin belum terdaftar, itu pun kami juga mendorong bekerja sama dengan mitra kerja kami di kependudukan dan catatan sipil. Gitu, Mas. Ya. Saya tambahkan sedikit, Mas, ya. Karena pertanyaannya kepada tupoksi Komisi 1, jadi dari 3 fungsi besar tadi, kemudian kan di DPRD itu ada komisi-komisi. Nah, tiap komisi punya tupoksi. Nah, sedangkan tupoksi Komisi 1 itu sendiri adalah di bidang hukum dan pemerintahan. Jadi kita bermitra dengan OPD di pemerintahan kota itu yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan itu ada yang namanya OPD bagian pemerintahan dan OPD Kesbangpol. Kesbangpol ini lebih kepada sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan politik. Nah, dalam konteks Kesbangpol ini kita menggunakan fungsi-fungsi kita tadi, budgeting sama pengawasan. Ya, saya menambahkan itu, Mas. Dan ini kan pilkada serentak kan tinggal menunggu beberapa bulan lagi. Seperti apa Pak persiapannya untuk sejauh ini, Pak? Ya, dalam persiapannya tentu saja sebenarnya ini lebih kepada KPU ya. Dia yang membuat tahapan,
kemudian pelaksanaan, kemudian pelaporan. Ini adalah KPU. Tetapi untuk konteks pemerintahan yang melakukan pengawasan langsung itu Kesbangpol. Ya. Untuk kita yang bisa kita lakukan persiapannya nanti akan kita pantau karena anggaran yang tadi disampaikan oleh Dek Dinar itu melalui 2 termin, Mas. Jadi kita menganggarkan untuk KPI itu sekitar 28 miliar ya dengan SOP melalui yang namanya dana hibah pemerintahan daerah DPHD ya. Itu tahap pertama sudah sekitar 22 miliar kepada KPU. Nah, ini yang nanti kita lihat 28 miliar sudah Sepertinya pembagiannya jadi 2 termin, Mas. 2 termin, Jadi ya. di tahun 2023 itu ada 40% yang sudah di eksekusi dan di 2024 ini ada 60%. Oke, baik. Nah, yang 40% itu nanti kita akan lihat, akan pantau pemanfaatannya untuk apa. Karena untuk penganggarannya itu lebih kepada sosialisasi, Mas. Nah, sosialisasi sudah jalan atau belum nanti kita lihat. Ya, karena tahapannya ini kalau kita pantau baru kepada pemutakhiran data pemilih. Ya. Pemutakhiran data pemilih ini nanti kita lihat. Nanti Dek Dinar bisa menjelaskan ada proses yang namanya DP4. Ya, itu proses pemutakhiran data. Itu sekarang jumlahnya berapa pemilih potensial yang nanti menjadi DPT, kemudian perkembangannya seperti apa. Ini tahapannya kita awasi di situ. Oke, Dek Dinar mungkin bisa menambahkan nganunya jumlah-jumlahnya. Proses dari DP4 itu ya, Bu, Iya, ya? jadi kan sebelum KPU menetapkan daftar pemilih tetap, itu kan tentu ada daftar DP4 itu daftar pemilih potensial di pemilu yang kebetulan kan ini kita pilkada ya. Dan di Kota Solo itu ada sekitar 447 sekian itu daftar pemilih potensial yang kemudian nanti akan di pemutakhiran seperti itu, dan untuk nantinya setelah data itu fix baru dijadikan daftar pemilih tetap di Kota Surakarta. Oke, dan itu prosesnya sudah berlangsung dari 2023 sampai sekarang ini ya, Bu? Iya. Gitu. Dan saya tertarik tadi juga dari Komisi 1 juga bekerja sama dengan OPD dari berbagai lembaga ya tadi ya, Pak? Ya, OPD itu di lingkungan pemerintah kota. Baik, Ya. nanti saya akan tanyakan soal hari itu seperti apa kerjanya dan saat ini sedang ada progres seperti apa. Namun setelah jeda yang satu ini, pemirsa, kami akan kembali dalam dialog hari ini. Tetap bersama kami di Metro TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Metro TV Jateng DIY Dialog, dan saat ini kami masih berada atau bersama Komisi 1 DPRD Kota Surakarta dan membahas seperti apa peran mereka dalam Pilkada Serentak 2024. Saya kembali ke Ketua Komisi 1, Pak Suharsono. Pak, untuk Pilkada Serentak 2024 ini kan ada banyak OPD yang menjadi mitra dari Komisi 1 ini. Seperti apa Pak peran mereka dalam Pilkada ini, Pak? Oke. Jadi leading sektor untuk Pilkada Serentak ini OPD-nya lebih kepada bagian Kesbangpol sama bagian kependudukan dan catatan sipil. Untuk Kesbangpol ini sebenarnya fungsinya kan banyak, tidak hanya untuk masalah pilkada, tapi termasuk di dalamnya untuk pembinaan partai politik, kemudian organisasi kemasyarakatan, yayasan, keagamaan dan sebagainya, itu semua tupoksinya ada di Kesbangpol. Nah, dalam konteks Pilkada Serentak seperti saya katakan di depan, itu penganggarannya, leading sektornya yang mengajukan itu adalah Kesbangpol. Kesbangpol menerima proposal dari KPUD. Ya. Kemudian dibahas di internal mereka antara Kesbangpol, KPUD sama BPKAD, itu Badan Keuangannya Pemkot. Kemudian kita tadi kan punya fungsi budgeting. Nah, itu kita panggil untuk kita tanya proposalnya seperti apa, berapa jumlahnya, dasar hukumnya apa, kemudian itu untuk apa saja. Nah, setelah kita mengetahui itu,
Kemudian kita bawa nanti di rapat badan anggaran yang akan menganggarkan di APBD. Akhirnya kita putuskan untuk KPU itu sebesar 28 miliar. Kemudian untuk Bawaslu itu sekitar 10 miliar. Sekian pakai sekian-sekian ya. Komanya nggak saya sebutkan. Nah disitulah kita bermitra. Kemudian nanti jadi yang kita awasi leading sektornya itu Kesbangpol. Operasionalnya sesuai undang-undang itu KPU, kemudian kita lihat kinerjanya seperti apa dalam konteks supaya anggaran ini bisa terlaksana secara efisien dan efektif. Baik. Gitu Mas. Yeah. Dan tadi selain ada Kesbangpol juga ada Disdukcapil ya, Bu? Ya, Iya. betul. Kalau kerjasama dengan Disdukcapil seperti apa, Bu? Iya, kerjasama kami dengan kependudukan dan catatan sipil tentunya ada di data kependudukan ya Mas. Apalagi setiap kali pemilu itu pasti ada nih pemilih pemula yang tentunya mereka baru pertama kali mengikuti pemilu, dan yang kemarin sudah ada pileg pilpres dan kali ini di pilkada 2024 di bulan November. Nah, tentunya kami juga di Komisi 1 mendorong adanya perekaman KTPL Mas, karena kan bukti bahwa seorang warga itu sudah genap berusia 17 tahun adalah dengan adanya bukti fisik KTP. Dan menurut undang-undang pemilih pemula ini kan warga negara Indonesia yang pada saat pemilu itu dimulai dia genap berusia 17 tahun atau lebih, ataupun yang sudah menikah tapi belum mendapatkan hak suara. Jadi waktu pilkada atau pemilu itu dimulai, dia punya suara itu dinamakan pemilih pemula gitu ya. Nah tentunya dengan kaitannya pemilih pemula kami mendorong Dukcapil untuk menyelesaikan semua perekaman KTPL, dan itu tentunya segala program-program yang sudah dikerjakan oleh Dukcapil juga berkoordinasi dengan kita ya Pak Arsono. Ada beberapa program seperti jemput bola di beberapa kecamatan, kebetulan di Kota Surakarta kan ada 5 kecamatan nih. Kemudian juga ada penjemputan bola untuk rekam KTPL itu di sekolah-sekolah SMK dan SMA yang ada di Kota Surakarta. Nah tentunya bagian dari kami untuk mengawasi, karena anggaran pun juga kami berikan kepada Dukcapil untuk mensukseskan program itu supaya di pilkada November 2024 semuanya sebelumnya itu sudah selesai semua. Ya. Dan dari proses penganggaran atau yang diajukan oleh Kesbangpol kepada DPRD sejauh ini apakah ada kendala atau tantangan tersendiri Pak untuk di pilkada serentak tahun ini? Enggak. Jadi kita proaktif. Kita support sekali karena kita ingin pemilu kita itu khususnya di Kota Surakarta itu punya kualitasnya. Nah, salah satu parameter kualitas pemilu itu di tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Maka korelasinya kita cukupi anggaran tidak hanya di Kesbangpol tetapi juga di Pendukcapil supaya nanti pemilih itu betul-betul menggunakan haknya ya, dan lebih banyak ya. Jadi untuk pemilu yang kemarin itu paling rendah dibanding pemilu sebelumnya ya, tingkat partisipasi pemilih. Dan ini kita kawal betul, termasuk yang diterangkan Bu Dinar bahwa pemilih pemula ya, itu cukup banyak. Nah pemilih pemula ini kategorinya adalah yang pada saat dilaksanakan pemungutan suara itu sudah umurnya 17 tahun atau sudah menikah. Nah salah satu bentuknya dia harus punya KTP. Maka kita genjot, kita tekankan supaya Dukcapil melakukan perekaman ektp itu sejak dini. Dan pada saat hari H itu mereka sudah harus punya KTP. Kalau toh saat itu belum ada KTP, kita harus beri ruang untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Nah ini kaitannya antara budgeting, kita tidak ada kendala, kita support betul. Kemudian untuk partisipasi pemilih supaya kita naikkan tingkat kehadiran pemilih di TPS itu kita tingkatkan. Sehingga nanti ini salah satu parameter bahwa pilkada serentak nanti akan lebih berkualitas daripada pilkada-pilkada sebelumnya. Paling enggak kita menginginkan lebih dari 70
70 sampai 80%. Ya. Syukur nanti lebih dari 80% ini luar biasa. Untuk tingkat kehadiran pemilih atau partisipasi pemilih. Itu Mas. Ya. Kalau dari Bu Dinar mungkin menambahkan dari Jadi kita ini lebih menekankan ini Mas Galih kepada pemilih pemula gitu ya. Apalagi kan mereka ini baru pertama kali mengikuti pemilu, dan secara prosentase ternyata pemilih pemula ini mengambil persentase yang tinggi nih. Cukup tinggi. Iya. Jadi kalau boleh kita baca ini ada di Gen Z atau milenial itu kalau tidak salah ada 56 sekian persen ini menjadi potensial untuk mengikuti pemilu gitu. Artinya persentase yang sangat besar sekali, dan tentunya kita dorong supaya seperti yang saya sampaikan Pak Harsono, kepesertaan, partisipasi masyarakat untuk di Pilkada Kota Surakarta khususnya itu lebih optimal dari yang sebelumnya. Baik, Bu. Gitu. Ada sekitar 56% Iya, Gen kalau Z. kita global gitu ya, Gen Z dan milenial gitu Mas. Dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri untuk mendorong mereka agar Iya. semakin aktif mengikuti pemilu kepala daerah Iya. tahun 2024. Betul. Dan mungkin saya akan bahas bagaimana meningkatkan kualitas pemilih pemula yang 56% ini. Namun kita lihat jeda berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di Metro TV Jateng DIY. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Buletin Metro TV Jateng DIY, dan kali ini saya akan menanyakan kepada Ketua dan anggota Komisi 1 DPRD Surakarta terkait bagaimana menjaga kualitas pemilihan atau Pilkada serentak 2024. Karena dari informasi yang saya terima tadi ada sekitar 56% milenial yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun ini. Bagaimana Pak menjaga kualitas pemilihan untuk Pilkada tahun ini, Pak? Ya, jadi memang sudah saya katakan di depan, kualitas pilkada itu salah satu parameternya adalah tingkat kehadiran pemilih atau partisipasi pemilih dalam pilkada. Nah, hasil pengamatan kita seperti yang dikatakan Bu Dinar itu sekitar 56 pemilih pemula ya, atau milenial itu kan. Nah, ini untuk menjaga ini saya berharap KPU nanti akan lebih intensif di dalam melakukan sosialisasi ya, karena mereka baru ya. Jadi mereka harus kita ajak mengerti tentang demokrasi. Salah satu bentuk demokrasi itu adalah adanya pemilihan wali kota ini. Suara mereka sangat berharga dalam menentukan pemimpin daerah. Yang ini yang harus kita jaga. Jadi lebih kepada sosialisasinya, Mas. Yeah. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kinerja KPU itu sendiri. Ya. Dia harus on the track di jalur hukum, ya. Tidak boleh menengok ke kanan ke kiri dengan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Ya. Jadi harus on the track sesuai peraturan hukum yang berlaku. Nah, kemudian juga Dinas Catatan Sipil kita harapkan juga bekerja secara maksimal untuk menjaring pemilih yang milenial tadi, yang jumlahnya sekitar 56. Karena tren partisipasi pemilih sejak langsung ya, pemilihan wali kota secara langsung sejak 2005 itu kecenderungannya menurun. Ya, tingkat partisipasinya menurun. Nah, kami berharap 27 November nanti saat dilaksanakan pemilihan wali kota, banyak milenial yang tertarik untuk menggunakan hak suaranya sehingga tingkat partisipasi pemilih ini akan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun kemarin 2020 itu cuma mencapai 73%. Ya, jauh dari saat 2005. Nah, kita harapkan tadi saya katakan sekitar 70 sampai 80. Ya, kalau lebih dari 80 itu alhamdulillah sekali. Jadi saya itu. Mungkin dari Bu Dinar menambahkan untuk menyaring Gen Z ini, Bu. Gitu ya. Iya. Sebetulnya ini Mas, yang harus kita tanamkan kepada tentunya kepada khususnya pada pemilih pemula bahwa mau kemana nih arah kota kita, kemajuan kota kita, kemudian kesejahteraan kota kita itu mau dibawa kemana itu kan tentu penentunya adalah pemilih itu sendiri kan. Nah, artinya butuh kesadaran dari
pemilih pemula ini untuk ikut berpartisipasi. Jangan sampai tren yang menurun ini terjadi lagi nih di 2024 khususnya di pilkada ini ya. Karena yang dirasakan kan ini di kota kita sendiri. Harusnya kita bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi memang harus ada kesadaran, dan yang kedua tentunya bagi para calon itu harus memberikan apa ya, program-program yang menarik bagi mereka. Jangan sampai prosentase yang lebih itu ya dalam kepesertaan pilkada itu jadi malah turun karena yang diberikan programnya tidak menarik buat anak-anak muda gitu ya. Nah itu mungkin menurut saya seperti itu sih. Jadi saya tambahkan Mas, tadi saya menyinggung sosialisasi. Nah materi sosialisasi yang ditekankan Bu Dinar adalah kayak lagu itu loh Mas. Mau dibawa kemana kota Soloku. Nah itu. Jadi itu harus tahu visi misinya, para calon itu harus tersampaikan secara substansial kepada calon pemilih, terutama milenial. Supaya apa? Mereka tertarik untuk datang ke bilik suara. Memilih siapa yang sudah secara bagus menyampaikan visi misinya, program dan kegiatannya. Nah, ini salah satu yang harus kita kawal. Jangan sampai salah pilih nih gara-gara maunya instan. Biasanya kan anak muda kan nggak mau nih baca program, latar belakang, kemudian visi misi yang ditawarkan. Biasanya mereka kan lebih ke apa ya, medsos yang keluarnya kan nggak jelas gitu. Jadi akhirnya mereka nggak mau milih karena itu. Padahal sebenarnya kan mereka perlu diedukasi untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas gitu ya, dengan membaca semua yang disampaikan, yang disajikan dari latar belakang calon-calon itu gitu. Baik, mungkin sebelum menutup segmen akhir ini ada pesan-pesan dari Bapak untuk kesuksesan Pilkada serentak 2024 ini, Pak. Iya. Closing statement saya kepada yang pertama penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, supaya betul-betul menjaga integritas ya, karena integritas ini penting. Kemudian yang kedua kepada generasi milenial supaya mau ya untuk datang ke bilik suara pada tanggal 27 November nanti menggunakan hak pilihnya. Dengan kedatangan mereka dan pilihan yang tepat, kualitas pemilu akan terjaga. Sekaligus kualitas demokrasi di Kota Surakarta juga akan terjaga. Saya kira closing saya seperti itu. Baik. Kalau dari Bu Dinar? Oke, kalau dari saya tentunya khususnya pada pemilih pemula nih yang nanti di tanggal 27 November 2024 akan mengikuti pilkada serentak, jadilah pemilih yang cerdas. Itu satu, supaya ikut mengawal ya masa depan dari kota itu sendiri ya. Dan kemudian tentunya yang paling penting ada gayung bersambut dari masyarakat. Jika dalam hal administrasi kependudukan itu masih ada yang belum, karena waktunya sudah mepet sekali, untuk bisa ikut aktif gitu ya, supaya jangan sampai nanti mepet waktunya ternyata nggak bisa hanya gara-gara secara administratif mereka tidak memenuhi syarat. Itu aja sih Mas. Berarti memang harus dituntut proaktif dari betul. penyelenggara pemilihannya, juga harus Dari melakukan masyarakat sosialisasi juga. dengan baik, kemudian dari masyarakat juga betul. harus mengikuti proses yang sedang berlangsung ini berjalan sekali. dengan baik. Iya. Terima kasih Bapak-Bapak dan Sama-sama, Ibu Mas Ya, Kelly. terima kasih Mas atas Kelly. waktunya hari ini. Ya. Dan Terima itu tadi pemirsa wawancara kami bersama Komisi 1 DPRD Kota Surakarta, dan memang saat ini proses menuju Pilkada serentak 2024 masih terus berjalan, dan tentunya kami semua juga berharap pemilu Pilkada ini berjalan dengan baik, kemudian integritasnya berjalan dengan baik, dan tentunya juga melahirkan calon pemimpin yang membawa Kota Surakarta ini menjadi lebih baik. Demikian dialog hari ini, saya Galih Saputra pamit undur diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.